Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanah. Selamat datang kembali di YouTube channel pembelajaran kami. Pada kali ini kami akan memberikan tayangan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema berbusana muslim atau muslimah sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Perintah berbusana sesuai ketentuan syariat Islam. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian busana menurut syariat Islam. Busana menurut syariat Islam adalah tidak hanya berfungsi menutup dan melindungi tubuh, tetapi menutup aurat dari orang lain yang bukan mahramnya. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Maksud dari bukan mahramnya adalah yang boleh untuk dinikahi. Di antara mahram adalah ibu, bapak, atau ayah kandung, ibu kandung, mertua, saudara, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 31. Selanjutnya adalah dalil-dalil berbusana sesuai syariat Islam, yaitu terdapat dalam surah An-Nur ayat 49, surah Al-Ahzab ayat 59, dan hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat berbusana sesuai syariat Islam adalah sebagai berikut. Bersih dan suci, terbuat dari bahan yang diperbolehkan, dan tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Misalnya bagi perempuan itu tidak boleh menggunakan jeans yang membentuk lekuk tubuh atau warna yang sama seperti warna kulit sehingga terlihat seperti tidak menggunakan busana. Setelah tadi kita melihat bagian tentang perintah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sekarang mari kita perhatikan penjelasan tentang aurat, jilbab, serta anjuran menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar dan bahasa Inggris dikenal dengan istilah veil.
Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Setelah kita memperhatikan penjelasan tadi tentang aurat, jilbab, pakaian, serta perintah menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, mari kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dengan memperhatikan kaidah tajwid serta arti dan isi kandungannya. Mari kita membaca dengan memperhatikan tulisan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Shadaqallahul azim. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukminah untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah SWT khususkan untuk hambanya yang beriman. Berikut penjelasannya. Pertama, menjaga pandangan. Pandangan yang diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim. Panah yang dimaksudkan adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, "Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya. Karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir." Pandangan yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, menjaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak, dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya
gemerincing perhiasan terdengar. Hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, kita akan beruntung. Alhamdulillah, tadi kita baru saja membaca serta memperhatikan arti dan kandungan yang ada di dalam surah An-Nur ayat 31. Selanjutnya mari kita perhatikan surah Al-Ahzab ayat 59 dengan membaca bersama-sama dan perhatikan arti serta isi kandungannya. Mari kita lihat surah Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Alhamdulillah, tadi kita baru saja membaca Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan perhatikan arti dan kandungannya. Selanjutnya mari kita perhatikan bersama-sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut hadisnya. An Ummi Athiyyah qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha wal awatiq wal huyad wa dabat al khudur. فأما الحياد فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخيرات ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. رواه مسلم. Dari Ummu Athiyyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi salat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan salat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua salat Aidain. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar
berisi tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Alhamdulillah, tadi kita baru saja menyaksikan, perhatikan hadis riwayat Muslim tentang anjuran untuk menggunakan jilbab. Selanjutnya, mari kita lihat ketentuan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam bagi seorang muslim laki-laki. Mari kita lihat ketentuannya sebagai berikut. Perilaku berbusana sesuai syariat Islam dan hikmahnya. Ketentuan berbusana muslim bagi seorang muslim: menutup aurat, tidak terbuat dari emas dan sutra, tidak menyerupai busana perempuan. Nah, itulah tadi adalah ketentuan pakaian bagi seorang muslim sesuai dengan ketentuan pakaian syariat Islam. Muslim adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, sedangkan muslimah adalah seorang perempuan yang beragama Islam. Sekarang mari kita lihat ketentuan berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam bagi muslimah atau seorang perempuan yang beragama Islam. Ketentuan berbusana bagi seorang muslimah: menutup aurat, menggunakan jilbab dan kerudung, tidak tembus pandang, tidak memperlihatkan bentuk dan lekuk tubuh, tidak bertabaruj, tidak menyerupai busana laki-laki. Nah, itu tadi adalah ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam bagi perempuan yang beragama Islam. Sekarang mari kita lihat tayangan video berikut, semoga dapat memberikan motivasi kita untuk menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Berikut videonya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaat dan kita semua dapat mengambil pembelajaran pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.